Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini bisa terjadi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jadi persoalan dalam hidup ini pasti akan selalu ada, karena persoalan itu bukan bagian dari beban. Persoalan itu bagian dari karunia. Ini penting sekali nih persepsinya. Kalau persoalan jadi beban, kita seringkali tidak mau ada persoalan. Padahal setiap orang sukses itu justru orang yang bisa menyelesaikan persoalan. Bukankah anak kita juga didorong sekolah itu untuk menghadapi beragam persoalan, betul? Lalu kenapa kita sekarang jadi takut menghadapi persoalan? Ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian itu pasti bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian itu karena salah jawabannya itu. Benar? Jadi COVID ini bagian daripada karunia. Yang stres itu karena salah menyikapinya. Tapi yang tepat menyikapinya, dia akan melakukan percepatan yang lebih daripada biasanya. Jadi silakan saja, mau menderita, monggo, mau mendapat hikmah, silakan. Seperti lalat. Kalau lalat kemana-mana nyari sampah saja. Walaupun ada di kebun bunga. Tapi kalau lebah, walaupun ada di tempat sampah, cari bunga saja. Hasilnya juga beda kan? Nah, terserahlah kita mau pakai kacamata lalat atau kacamata lebah. Bagi orang beriman sebetulnya tidak ada masalah dengan wabah dan sebagainya. Karena tahu bahwa setiap kejadian itu terjadi dengan izin Allah dan pasti banyak hikmahnya. Maaf. Untung jarak jauh ya, jadi aman. Coba kalau kita deketan sudah bubar nih pengajiannya. Nah, sampai di mana tadi ya? Jadi lupa ini. Oh, jadi lebay, lebah. Baik, lanjut ya. Berikut ini 5 kiat di dalam menghadapi perubahan apapun, persoalan apapun. 1. Resep yang pertama dalam hidup ini adalah hati yang selalu siap menghadapi yang cocok dan menghadapi yang tidak cocok. Jadi jangan siap hanya untuk yang cocok, karena yang menentukan segala-gala itu bukan kita. Sedia payung sebelum hujan, siap hujan, siap tidak hujan, lebih tenang dibanding yang tidak menyiapkan payung, benar? Jadi kita ini boleh punya keinginan harus, boleh punya target harus, tetapi kita harus siap menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan. Tugas kita itu meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dengan benar, dan pasrah kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik. Nah, jadi karena mustahil semua keinginan kita akan terjadi seluruhnya, mustahil. Karena akan bentrok dengan keinginan orang lain. Contoh saja nih, Bapak Ibu mau sehat tidak? Mau. Kira-kira orang sedunia mau sehat tidak? Mau. Kalau semua terkabul, sedunia sehat, apa yang terjadi? Nah, kan dokter saling menyuntik, dokter gigi saling mencabut, apotek tutup, rumah sakit, fakultas kedokteran, farma. Oh, terlalu banyak orang yang jadi menderita gara-gara sehat semua. Sakit ya, silahkan sekali-kali sakit. Karena kadang-kadang dengan sakit kita dapat ilmu yang banyak. Bisa tahu orang yang baik, bisa kita evaluasi penggunaan kesehatan. Jauh lebih bahaya yang sehat tidak sadar daripada yang sakit jadi sadar. Benar? Banyak yang sehat jadi ngaco,
Preman itu ngaco karena sehat. Coba preman stroke kan susah jadi premannya. Jadi jangan berburuk sangka kepada sakit. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang minta jodoh. Kemudian dia keluar dari rumah, udah doa tuh. Ternyata yang datang anjing betina dan menggigit betisnya. Dia heran, ya Allah, saya minta jodoh, kenapa yang datang anjing betina? Dibawa aja ke dokter, kata dokter lukanya agak berat nih, bagusnya ke rumah sakit, di rumah sakit. Ternyata lambat laun tahu rahasia takdir, perawat jodohnya. Nah, jadi digigit anjing tuh jalan terkabulnya doa, tapi kita sering tidak sabar, menganggap digigit anjing musibah, padahal dari digigit anjing terkabul doa dia karena jodohnya perawat. Supaya ketemu dengan jodohnya digigit anjing dulu. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang digigit anjing langsung syukuran ya. Beda-beda takdirnya. Pulang kantor digigit anjing langsung alhamdulillah mau punya jodoh lagi. Enggak juga ya, tiap orang punya takdir masing-masing. Juga yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing ya, karena tiap orang beda-beda garisnya. Ini teh pada ketawa nggak atau saya ketawa sendiri ya? Di-mute semua. Oh, di-mute ya. Maaf. Aduh. Emang agak-agak kurang enak juga saya ngebodor sendiri, ketawa sendiri ya. Tapi nggak apa-apalah, zaman Zoom begini bisa dimengerti. Harusnya dibukalah bangsa 5, 10 ya yang sepi. Halo, operator bukalah 5 supaya saya punya kawan, jangan terlalu ketawa sendiri begini. Lalu, nah alhamdulillah ternyata ada kehidupan selain saya, hadirin. Lanjut. Jadi yang pertama siap ya, seperti kemarin Pilpres ada 2 kandidat yang jadi kan bekal cuma 1, siap menang siap kalah, karena yang paling penting itu bukan menang kalahnya, bener niatnya, bener caranya. Jadi kalau seseorang sudah benar niatnya, sempurna caranya, dan tidak terjadi, tidak apa-apa. Karena memang belum tentu yang terbaik. Surat Al-Baqarah 216, boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. 1, siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Tenang saja. Penting lurus niat, sempurnakan ikhtiar, tawakal, insya Allah dapat yang terbaik. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Nah, jadi kalau sesuatu seperti sekarang wabah, kita harus terima, ini memang episodenya begini, nggak diterima juga tetap wabah. Seperti genteng jatuh kena jidat, kita harus terima. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima, karena tanda terimanya sudah ada, yaitu benyut ya. Nah, jadi orang itu banyak stres tuh bukan karena kenyataan. Orang stres tuh karena tidak mau menerima kenyataan. Jadi tekanan pada kita tuh sebetulnya bukan oleh keadaan, tapi tidak menerima keadaan. Seperti tidak nerima jadi tua, pasti stres tuh, padahal udah pasti tua. Tidak nerima suami yang ada, mau yang mana lagi ya? Tidak nerima rumah yang ada. Nah, terima itu bukan pasrah total, tapi keterampilan mental. Kalau nasi jadi bubur, terima. Kita pengen bikin nasi, tapi ternyata kelebihan air jadi bubur, terima dulu. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Terima ini sekarang wabah. Sambil gimana caranya dalam wabah ini kita berkualitas. Sejujurnya ya, saya dengan adanya wabah ini, waduh luar biasa Pak. Menjadi luar biasa efektif menggunakan waktu. Yang dulu tidak pernah punya waktu untuk belajar, sekarang sehari ceramah 3-4 kali cukup. Dengan duduk begini efisien sekali.
Dulu harus pergi dulu di jalan macet 2 jam sampai di sana, pulang macet lagi. Paling sehari cuma 2 tempat, udah gitu kehilangan waktu belajar. Sekarang waktu belajar bisa maksimal, waktu ngurus keluarga maksimal, dan ternyata ini terjadi dengan adanya wabah ini. Jadi monggo silahkan bagi yang menderita dilanjutkan penderitaannya. Dia pasti bukan karena wabah menderita tuh, tapi karena tidak menerima. Ya, banyak orang yang ingin kelihatan langsing sehingga tahan nafas kemana-mana, akibatnya kekurangan oksigen. Terima ya, kalau sudah mulai gendut ya, jangan ditahan terus nafasnya, nanti kekurangan oksigen. Ada yang paling apes tuh yang ingin kelihatan kaya, akibatnya banyak cicilan, banyak hutang. Yang enak tuh just the way you are. Tahu apa artinya hadirin? Halo? Artinya dilarang merokok gitu ya. Iya benar-benar. Tiga, jangan mempersulit diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu tidak punya kontrol terhadap pikiran, terhadap perasaan, sikap kita. Kita sering sekali mendramatisir masalah, dipertegang, diperumit, dipergawat. Ujungnya kita tuh menderita tuh bukan oleh persoalan yang ada, tapi oleh karangan sendiri, oleh pikiran sendiri. Padahal sudah berapa banyak kita ngadepin masalah, dan show must go on. Dan jalan we terus. Saya lihat kan dari depan ini wajahnya wajah-wajah banyak masalah ya. Ternyata masih hidup. Udah berapa kali kita capek-capek ngarang, ternyata sesudah dijalanin nggak cocok karangan kita ya. Menderitanya udah, kejadiannya enggak. Di Darut Tauhid kan banyak pelatihan Pak, hampir 23.000 setahun itu yang ikut pelatihan di pesantren ini dari berbagai disiplin. Nah, salah satu grupnya itu adalah para calon pensiunan. Nah, ini paling hobi ngarang yang mau pensiun itu ya. Kalau mereka datang tuh wajahnya tuh nggak ada yang ceria Pak, suntuk aja. Kenapa? Aduh, bayangin tuh ngajak orang menderita. Cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, rumah belum beres, anak belum tamat sekolahnya, udah mau pensiun, sekarang aja menderita, gimana nanti? Coba bayangin tuh lihat ya. Saya tanya kapan pensiunnya Pak? 3 tahun lagi. Aneh, kenapa 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Padahal siapa tahu bulan depan meninggal ya. So, ketawa bunyiin. Iya. Iya. Jadi menderitanya duluan, udah menderita, tapi sebelum pensiun meninggal, kan apes betul. Pensiunnya belum, meninggalnya udah. Udahlah, hidup mah jangan didramatisir, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan, jangan dibikin ribet, proporsionalkan ya. Kalau semua urusan jadi urusan besar, kalau setiap perkara jadi perkara besar, kapan bahagianya hidup ini? Betul? Halo? Saya emang nggak mau Pak. Saya umur udah tua kayak gini, dah dunia mah gini-gini aja. Kemarin tuh kan ada yang menghina, katanya tuh ada siapa Abu titik-titik menghina terus dia kirim videonya ke saya. Terus dia nanya, bagaimana menurut menurut saya sih dia nggak ngomong apa-apa tuh. Loh, ngomong disetel nggak Enggak. Kenapa nggak disetel? Kenapa saya harus nyetel ya nggak? Rugi. Kenapa saya harus capek-capek menyakiti diri saya ngomongin ya, denger yang ngomong nggak enak, betul? Kita nggak bisa maksa setiap orang seneng. Tidak bisa maksa setiap orang seneng ke kita, nggak mungkin. Nabi aja yang mulia ada yang sebel, apalagi kita yang nyebelin asli, ya kan? Kan tulisan itu bikin sakit hati itu karena dibaca. Kalau nggak dibaca mah nggak, dia tuh nggak nulis apa-apa. Telepon tuh bikin sakit hati tuh karena kedengaran.
Coba dimatiin, dia nggak ngomong apa-apa. Nah, hobi kita mah didengerin itu. Sampai pusing sendiri, terus dikarang-karang, didramatisir, ya selamat menderita. Ban meletus, waduh gimana nih ban meletus? Udahlah, ban meletus tuh karena udah waktunya meletus. Kenapa dong ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Rezeki itu kan harus pindah, udah happy-happy aja. Ban meletus, berarti kita mau bagi-bagi rezeki. Dah jengkel juga, tetap meletus, ya kan? Nah, dinikmati hadirin. Lagi duduk, ada yang kentut, ya udah selesaikan masalahnya. Kita jengkel juga kan, udah kentut dia itu. Ini malah disikut. Jangan kentut kamu. Bagaimana jangan? Kan udah. Tapi bau, berarti udah masuk. Berarti udah selesai masalahnya. Mau nggak bisa dipulangin lagi, ya kan? Kita mau jengkel, nggak mau, nggak bisa. Tapi ya hobi kita mah terus didramatisir, jadi repot sendiri. Udahlah, kalau ada yang kentut berbaik sangka, pasti dia udah nahan mati-matian, ya, tapi tidak tertahankan. Ya sudah, berarti telinga kita normal, bisa mendengar suara selembut ini. Kalau bau, berarti hidung kita sensitif. Udah tinggal napas pakai mulut, beres, ya, beres. Dan jengkel juga nggak bisa menghilangkan. Hayo hadirin, kita tuh terlalu banyak buang waktu, buang energi karena suka tidak terkendali. Pikiran, perasaan, omongan. Ada orang ngomong nggak enak, kita ngomong nggak enak lagi. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib lagi. Dia ngejelek-jelekin kita. Terus mau apa sekolah tinggi-tinggi kalau ternyata bisanya cuma niru kejelekan orang? Hidup mah nggak ribet lah. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan, beres. Ribet itu kalau ngikutin nafsu. Kalau ngikutin nafsu mah capek, nggak ada ujungnya dan menderita. Makanya kalem aja lah. Covid begini tidak usah panik. Panik juga tidak menghilangkan Covid, ya kan? Hanya menghilangkan kebahagiaan. 4. Kalau ada masalah, evaluasi diri. Apa? Evaluasi diri. Jadi setiap kebaikan itu datangnya dari Allah. Setiap kepahitan itu diundang oleh dosa kesalahan sendiri. Makanya kalau anak bermasalah jangan nyalahin siapa-siapa, evaluasi diri. Apa salah saya? Dompet hilang, evaluasi, ya Allah, kenapa takdirnya dompet saya hilang? Apa salah saya? Oh ya, saya ngaku saya jarang sedekah. Sedekah juga cuman sedikit. Astagfirullah, saya janji perbaiki. Begitu tiap kejadian kepahitan itu membuat kita menemukan kekurangan, menemukan kesalahan, kita tobat, kita perbaiki. Jadi makin banyak masalah tuh kita makin berkualitas, bukan sibuk cari kambing hitam. Lagi zaman kayak gini, udah terima sambil kita, apa nih dosa saya, kesalahan saya, kenapa di rumah begini, kenapa saya mau ngimamin kok gugup, karena memang suratnya cuman ina atau ina terus, ya. Sekarang ketahuan waktu ngimamin tuh, kata anak, si bapak nggak bener ngajinya. Banyak yang stres Ramadan kemarin karena kalah oleh anaknya. Gaya aja bapak dasi digedein, ya nggak? Pas sholat ina atoin, nanti ada akhir. Nah Bapak Ibu, kemampuan seseorang mengevaluasi diri ketika menghadapi masalah membuat dia bisa memperbaiki diri. Orang yang bisa memperbaiki diri, dia akan jadi jalan perbaikan bagi yang lain. Jadi jangan pernah mimpi kita bisa memperbaiki orang lain, kalau memperbaiki diri aja nggak bisa. Dan jangan mimpi kita bisa memperbaiki diri, kalau melihat kesalahan diri aja nggak sanggup. Jadi, kepahitan, kesulitan itu sarana untuk evaluasi diri. Jadi kalau istri misalkan di rumah kurang nyaman, bapak mikir, salah apa nih saya sebagai suami? Oh, saya belum jadi contoh. Oh, saya kasar. Oh, saya kebanyakan ngomong. Oh, saya egois. Makin bapak memperbaiki diri, istri itu langsung dan anak-anak tuh bisa melihat.
walaupun tertentu proses ya. Kan ada yang sesudah dengar ceramah ini di sebuah kampung, katanya di Ciwidey, wah benar kata Agim, saya harus perbaiki diri karena istrinya tuh pemalas sekali. Akhirnya dia bangun jam 3, selesai tahajud dia nimba, ngisi air, kemudian dia nanak air, dia ngepel, istrinya lihat, lalu bilang ke anak-anak, oh anak-anak, lihat si bapak sembuh sekarang, cager, katanya begitulah hadirin. Jadi memperbaiki diri malah dijadikan dianggap orang sembuh, gak apa-apa. Memang proses memperbaiki yang lain itu harus diawali dengan memperbaiki diri dan selalu ada proses. Dan yang kelima, dalam menghadapi persoalan hidup, 1, siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Yang ketiga, kendalikan ya, jangan sampai mendramatisir masalah. Yang keempat, segera evaluasi diri. Yang kelima, minta tolong ke Allah supaya ditunjuki solusinya. Karena surat Yunus 107 itu ya, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain dia sendiri. Mau gimana juga, Korea udah siap-siap, kasih aja dikit langsung tutup lagi, ya kan? Makanya kalau ada masalah apapun harus kembali kepada Allah, pencipta kita, penguasa segalanya. Perbaiki ibadahnya, sholatnya dengan baik, perbaiki juga zikirnya. Dan ada yang sangat penting sebagai penutup ini, kalau kita ingin ditolong oleh Allah dalam menghadapi persoalan, ada kuncinya. Selain ibadah kepada Allah adalah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, yaitu kita harus sangat senang menolong yang lain. Makin kita sering menolong, makin ditolong. Jangan lupa ya, ibadah kepada Allah itu bagus, memang harus. Tetapi ibadah menolong orang lain itu membuat kualitas seseorang jauh lebih layak ditolong Allah. Jadi jangan sampai kita, ini ada orang ibadah bagus di masjid udah bagus ya, tapi ini ada orang ibadahnya standar tapi dia yang ngebiayain, dia yang ngasih makan, dia yang mempersiapkan. Nah ini itu lebih bagus karena dia lebih manfaat. Ini juga bagus karena doanya bisa memudahkan urusan orang. Tetapi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak membawa manfaat. Dan kalau kita ingin ditolong menghadapi persoalan, kata kuncinya adalah selain ibadah yang bagus, adalah banyak menolong makhluk-makhluk Allah lainnya. Percayalah hadirin, mungkin bangsa kita ini selain protokol kesehatan, harus ada juga protokol kedermawanan. Kalau kita ingin menolak bencana wabah ini, kita makin banyak nolong orang, tanpa pamrih, semakin banyak kita ditolong. Karena Allah menggantungkan pertolongannya, selain lewat sholat dan sabar, juga menggantungkan pertolongannya lewat kesukaan kita menolong sesama. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Setengah jam, Teng. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, Pak Operator. Baik, luar biasa. Jadi sangat sederhana sekali kiat-kiatnya, tapi memang masuk langsung ke dalam relung hati. Jadi emang pesan pertama ini khasnya sederhana ya. Dulu kayak 3M misalnya ya, sampai sekarang ingat ya. Mulai dari diri sendiri, dari kecil dan melesat. Wah, bagus. Nah ini tadi 5 kiat yang timbulkan sebuah siklus yang mulai dari hati yang selalu siap, karena kadang-kadang bisa jadi bagus, bisa jadi nggak bagus, tapi harus hati selalu siap. Kalau udah terjadi itu, nah ini mungkin nanti yang nanya banyak yang ini Pak, ini yang nggak ridho, yang mungkin banyak yang nanya. Yang ketiga, harus bisa mengendalikan, jangan mempersulit diri, jangan mendramatisir. Jadi jangan sering nonton drama Korea ya, dramatisir. Yang keempat adalah evaluasi diri muhasabah. Dan yang paling penting, yang mungkin kita selalu lupa adalah yang minta tolong kepada Allah, karena memang Allah ya penguasa dan pemilik segalanya. Penguasa ya, pemilik segalanya. Nah, Bapak Ibu, kami persilahkan, sebelum nanti kami persilahkan juga ada pertanyaan online yang sudah masuk. Jadi ini yang join banyak sekali. Saya kasih tahu sama panitia di atas 1000 ini join di aplikasi Zoom dan juga di streaming YouTube Pak. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah disortir oleh panitia. Tapi monggo kepada Bapak Ibu yang sudah join di aplikasi Zoom, jika ada yang ingin bertanya, pertanyaan pertama terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan dari unit atau anak pertanyaan.
Boleh sambil minum ya. Ya, mangga. Silakan. Oke. Kalau nggak ada, ini ada yang sudah disortir, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi ada 5 yang sudah dipilih. Pertama mungkin Pak Sumarno dari UIW Nusa Tenggara Barat, apakah join Pak Sumarno di sini? Pak Amin, join Pak Amin. Silakan Pak Sumarno, pertanyaannya kepada AA. Baik, terima kasih atas Ya. yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sambil dipotret ya. Lanjut. Ya, dan Amin, Pak Impian dan Bapak Ibu sekalian yang join di acara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarno dari saat ini bertugas di PLN Unit Indo wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi dari Mataram Lombok ini ya. Alhamdulillah, silakan. Jadi pertanyaan kami dalam kondisi pandemi COVID saat ini yang belum jelas berakhirnya ini kan layanan listrik sangat penting ya bagi masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sofi di sesi sebelumnya, kalian menyiapkan tahapan menuju new normal, di mana skema kerja disiapkan, protokol, sarana. Nah ini pertanyaan kami justru di sisi para pegawai, bagaimana upaya menjaga motivasi, semangat, loyalitas para pegawai ini, yang khususnya termasuk yang di garis depan pelayanan. Seperti di NTB ini jumlah pegawai ada 930 pulau, kami di wilayah kepulauan. Bagaimana menjaga motivasi, semangat, loyalitas sehingga di masa pandemi ini tetap bisa melakukan kontribusi terbaik, bisa melakukan tugas. Ya. Baik. Super kesadaran maupun dalam melayani. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Jadi PLN itu luar biasa pentingnya syariatnya bagi masyarakat Indonesia ya. Ini berarti kalau niatnya ikhlas nih pekerja PLN ini, saya niat bekerja di PLN supaya hidup saya bermanfaat banyak. Saya lakukan ini sebagai ibadah saya. Wah, itu dia pahalanya mengalir terus. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Barang siapa yang senang menolong, Allah selalu menolong. Jadi kalau semangat kita untuk manfaat, semangat kita untuk nolong orang, bisa ibadah, bisa kerja, niat itu tuh akan mendatangkan banyak sekali pertolongan Allah baginya. Mungkin anaknya dibikin pinter, anaknya dibikin soleh, istrinya dibikin kreatif, konflik dihilangkan. Jadi balasan dari Allah tuh tidak harus identik dengan uang, mobil, kendaraan, enggak. Tapi hati yang tenang, badan yang sehat, asal niatnya ini benar-benar niat sebagai ibadah, hidup bermanfaat bagi yang lain. Jadi makin hebat ya niatnya, itu kan yang merubah tuh niat. Tapi kalau kerja di PLN, cuman kerja buat gaji, cuman kerja buat penghasilan, yang nggak ada pahalanya. Selesai dapat gaji, udah selesai itu urusannya. Tapi niatlah sebagai ibadah, niatlah sebagai orang yang ingin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan itu niat aja sudah mendatangkan kebaikan yang besar. Begitu Mas. Halo. Terima kasih ya Pak Sumarno ya. Terima kasih ya. Ya. Baik, Ya. ya, Terima kasih. terima kasih Pak Mas Andip Widodo, UIW Sosialabar, join di aplikasi Ya. Zoom. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andip Widodo Pak, dari tempatannya di Parepare, Sulawesi Selatan. Masya Allah, terima kasih. Kampung halaman saya di Jawa Timur di Tuban. Masya Jadi Allah. ini 6 bulan ini Pak, saya sudah LDRan sama keluarga saya. Jadi saya sudah physical distancing sebelum ada COVID. Jadi semakin kesini kan semakin ini ya, hawanya semakin kuat ini ya untuk artinya istiqomah gitu. Jadi pertanyaan saya, dengan kondisi yang ada sekarang, ini kenapa dari kita yang
kami menyebutnya sebagai insan PLN-A, itu belum sepenuhnya menyadari bahwa kerja itu merupakan ibadah, jadi harus dilakukan dengan kondisi yang terbaik lah, tanpa diawasi pun. Jadi misalnya kita work from home pun, jadi kita harus mengupayakan apa yang terbaik, dan yang terbaik itu merupakan salah satu transformasi dari PLN-A. Iya. Jadi, nah itu mungkin ke depan kan pasti diminta itu ada. Benar. Maaf. Baik. Terima kasih ya. Jadi, terima kasih ya. Penyebab utama kenapa tidak semua orang berniat bekerja jadi ibadah, karena ilmunya belum tahu, Mas. Jadi tidak setiap orang itu senang belajar agama. Kalau tidak belajar agama dengan baik, dia tidak akan kenal siapa Tuhannya, tidak akan mengerti untuk apa semua aktivitasnya. Baru lihat tuh dari orang Korea tadi, sebetulnya di Korea tuh banyak yang bunuh diri karena mereka dipacu untuk berprestasi, jadi stres semua, dan mereka tidak tahu untuk hidup tenang. Nah, dia seorang Korea yang sudah mu'alaf mengatakan, sesudah saya mengenal Islam, ternyata hidup ini simple. Karena bagi saya hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali jadi ibadah kepada Allah, untuk mengabdi ke Allah. Jadi hidup saya itu bukan nyari-nyari duit, bukan nyari-nyari jabatan, kedudukan, tapi memang jadi ibadah. Jadi saya rileks, dan ternyata dunia saya dapatkan. Gitu. Nah, jadi intinya memang kurang belajarnya nih, belajar agamanya kurang. Belajar tentang siapa Tuhannya, tentang siapa dirinya, bagaimana hidup yang benar. Banyak orang yang tidak mengerti hidup ini untuk apa. Ada yang cuma nyari uang, nyari gelar, nyari pangkat, nyari jabatan. Udah pasti nggak ada bahagia itu, karena memang dunia ini tidak diciptakan untuk membahagiakan hati. Dunia ini hanya untuk kebutuhan tubuh aja nih. Kayak saya punya kursi ini empuk. Ini yang bikin seneng deh, pantat saya aja enak duduk empuk. Hati nggak kebeli oleh dunia ini. Makanya punya mobil sebagus apapun, punya istana semegah apapun, punya jabatan setinggi apapun, sama sekali tidak bisa membahagiakan hati. Karena hati ini hanya bisa bahagia kalau niatnya benar dan caranya benar. Dan itulah yang disebut ibadah. Jadi orang niat tulus, kemudian bekerjanya dengan cara terbaik dan benar, itu bahagia dia tuh. Nanti rezeki akan ngatur sendiri, karir akan ketemu sendiri. Tapi yang sangat sibuk dengan jabatan, kedudukan, ngedengar kata mutasi aja, kedengarannya mutilasi katanya gitu. Makanya diperbanyak belajar agama, diperbanyak dengar ilmu pengajian, terutama tentang mengenal Allah pencipta kita, mengenal juga bagaimana hidup di jalan Allah yang benar. Oh, itu hidup ini lebih simpel. Dan tahulah rezeki nggak akan kemana-mana. Takdir tuh nggak pernah ketuker kok. Kalau kita melakukan yang ini yang terbaik, ketemu dengan takdir ini nggak bisa ditolak siapa-siapa. Kalau kita mau pelit, takdirnya ini juga nggak bisa dicegah siapa-siapa. Kalau kita hidupnya lurus, benar, niat bagus, cara bagus, kita bakal ketemu dengan takdir-takdir terbaik kita yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Nggak ada yang ketukar kok. Setiap perbuatan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, begitulah diantaranya. Mari. Terima kasih Mas Ade. Selanjutnya ini akhwat nih, ini dari Mbak Shelly Juniarti. Iya. Ini yang mendidik di Insan PLN Group. Silakan Mbak Shelly. Baik, terima kasih banyak Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Shelly Juniarti. Alhamdulillah bertugas di PLN Pusdiklat di UPDL Palembang, di Palembang. Yang ingin saya tanyakan, dalam menghadapi the new normal, jujur saya sendiri itu masih berat karena kondisi yang saat ini terjadi itu tidak jauh lebih baik dari 2 bulan kemarin. Tetapi mau tidak mau, siap tidak siap, tetap harus dihadapi dan dijalankan dengan segala konsekuensi dan risiko yang kemungkinan bisa timbul. Nah, kalau boleh diberikan pencerahan,
apakah di zaman Rasulullah dulu Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga ada kondisi seperti ini, di mana umatnya diharuskan menjalani atau menghadapi the new normal seperti saat ini? Apa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya agar kita bisa mengadopsi yang sudah dijalankan dan sudah diajarkan, sehingga kita bisa ikhlas menjalaninya dan selamat dalam melaksanakan new normal ini. Kemudian bagaimana juga meyakinkan hati agar siap menghadapi new normal ini? Apakah ada doa atau amalan yang bisa kami amalkan? Itu saja, A'in. Terima kasih banyak sebelumnya. Lebih dan kurang saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ilmu yang sangat jelas pada waktu Umar bin Khattab datang ke Syams, ya, Amirul Mukminin. Kemudian di Syams ini sedang ada wabah, lalu gubernurnya bertemu di jalan, di perbatasan, diberitahu di sana ada wabah. Pilihannya Umar kembali atau masuk. Nah, akhirnya sesudah bermusyawarah tidak jadi masuk. Ditanya, apakah engkau lari dari takdir? Aku lari dari takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau membawa sekelompok kambing, kemudian ada ladang yang subur dan ladang yang gersang. Engkau mau pilih kemana? Engkau pilih dari satu takdir ke takdir, tentu cari yang subur. Lalu kata Abdurrahman bin Auf yang baru datang itu, Rasulullah, kalau ada wabah di satu tempat, maka yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Jadi inilah situasi yang pernah dicontohkan oleh para sahabat. Lalu sebagai gubernur penggantinya waktu itu, Amr bin As mengatakan bahwa wabah ini seperti api yang membakar. Maka hilangkanlah kayu-kayu, maka api ini akan padam dengan sendirinya. Artinya para masyarakatnya disuruh bertebaran. Kalau kita namanya physical distancing, ya. Ini terjadi tuh dulu tuh. Jangan campurkan, sabda Rasul tuh, unta sakit dengan unta sehat. Artinya memang kita harus berjarak dengan yang sakit. Juga larilah kamu dari penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Artinya kalau ada kondisi bahaya, kita harus menjauh. Nah, saat ini memang keadaan begini. Kita terima episode ini. Nah, kalau tidak bisa semua pilihan yang keinginan kita karena ada aturan, maka dekatilah Allah, pemilik virus ini, pemilik segala keselamatan. Jangan pernah putus, ya. Jaga sholat dengan sangat baik, perbanyak doa-doa penolak bala, dan satu lagi nih, perbanyak sedekah. Jangan nganggap remeh ini. Banyak keluarkan beras untuk orang miskin. Ayo keluarkan. Buat kita secukupnya, tapi buat orang lain. Percayalah, semakin banyak kita bersedekah, kita akan semakin dilindungi oleh Allah. Semakin dijaga. Mau pakai masker dan sebagainya boleh, tetapi berapa banyak yang pakai APD lengkap dan tetap sakit, benar? Nah, ada dua amalan dahsyat selain sholat dan lainnya adalah banyak istighfar dan banyak sodakoh. Istighfar itu sederhana, astagfirullahaladzim, tapi sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Padahal istighfar inilah yang mendatangkan syariatnya ketenangan, jalan keluar, perlindungan, dan sedekah. Ayo periksa sedekahnya berapa banyak. Kalau masih pelit-pelit, koret-koret, kedekut, buntut kasir, ya sering-sering lah ingat COVID, ya. Baik, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bu Seli. Terima Salam buat kasih, teman-teman di Mas Palembang. Amin. Siap, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Aldi, ini di Jakarta Raya. Ini Ustaz juga nih, ya. Silakan Pak Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Ali. Nama singkatnya, nama panjangnya, mudah-mudahan hari masa depan akan lebih indah. Oh, Masya Allah, amin. Alumni DT juga, Sat. Saya Tahun berapa dulu latihan di sini? 3 ikut MG 2003. Ini fotonya ada nih, Oh, ya sudah, malu itu, waktu itu masih banyak. Mohon maaf, sedikit bertanya. Mungkin lihat di background teman-teman peserta ada transformasi PLN, ya. Ini mungkin menyangkut juga tema sharing session kali ini.
bagaimana menyiapkan diri kita dalam transformasi PLN ketika menghadapi COVID-19 ya. Nah, saya cuma mau nanya, kebetulan kan ini launchingnya memang pas untuk transformasi PLN ini di masa pandemi ini ya. Itu mudah-mudahan PLN bisa menjadi lebih baik. Yang saya mau tanyakan, kira-kira makna transformasi dengan hijrah itu bisa disamakan atau tidak ya? Karena kalau hijrah itu insya Allah kan ada nilai pahala di situ. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maka Jadi situasi itu akan terus berubah, dan orang yang tidak mau berubah itu adalah orang yang akan menjadi korban perubahan. Kita juga jadi berubah terus nih, kita makin tua, benar? Jadi badan juga beda ya. Dulu kan nggak kayak gini Bapak waktu SMP ya kan? Sekarang coba ibu pakai, bapak pakai seragam SMP lagi, pasti beda suasananya ya nggak? Halo. Kemarin ada reuni anak-anak SMA kan umumnya sudah rata-rata 58 tahun pakai seragam SMA, Masya Allah tidak ada satupun kecuali lucu semuanya ya nggak? Nah, jadi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi karena berubah, dia nggak berubah. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang celaka. Satu-satunya pilihan adalah barang siapa yang hari ini khairon min amsihi, lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Nah, tadi pagi Duta Besar Korea Selatan ikut bincang-bincang di acara MQ Pagi ya, mungkin ada yang ikut dengar. Mereka menceritakan tahun 53 Korea tuh minus, ancur-ancuran perang, kita udah merdeka. Tapi mengapa sekarang begitu dramanya juga disukai di dunia ya, tidak hanya teknologinya tapi dramanya, bahkan anak-anak tuh tergiur pada musiknya karena mereka tuh punya kebiasaan yang luar biasa, yaitu selalu mengevaluasi dan selalu ingin menemukan hal baru setiap hari. Bahkan dalam membangun bangunan aja, ini tower ya, sedang membangun, udah ada programnya. Dan mereka tetap berusaha menemukan hal baru supaya dalam pembangunan ini menemukan hal-hal yang bisa menjadikan lebih baik setiap hari itu. Bayangkan dalam satu program yang sudah rutin membangun gitu, sudah ada kerangkanya, dan itu pun ada tim yang bagaimana dalam membangun itu, dalam proses membangun itu ditemukan hal-hal baru. Ini kan luar biasa dan nyata itu perubahannya. Jadi ada sebuah kegigihan pribadi-pribadi dan tim di sana untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki. Dan Korea Selatan itu termasuk negara yang terbesar budget untuk penelitian. Bisa 4% dari budget negaranya untuk melakukan penelitian. Ini luar biasa besarnya ya. Sehingga mereka banyak menemukan hal-hal baru yang membuat mereka jadi lebih baik. Nah, etos ini ya, etos kita ingin menjadi lebih baik, ini tidak semua dimiliki ya. Ada yang makin tua tuh makin ngaco aja ya. Udah casingnya makin jelek ya nggak? Makin emosional. Kakek-kakek merokok, ditanya oleh cucu, lagi apa kek? Lihat dulu lagi apa nih? Lagi merokok, kek minta dong rokoknya. Jangan. Kenapa kek? Bahaya tahu. Tuh coba. Udah bahaya disedotin di depan cucu. Ini kan gagal jadi tua ini. Tua sih tua casingnya. Tapi kepribadiannya sangat tidak matang. Sangat tidak bertanggung jawab. Sangat tidak punya keinginan jadi tauladan. Nah yang begini-begini nih, yang akan menua dengan kehinaan itu. Karena dia tidak punya kegigihan untuk bertransformasi, terus semangat mengubah dirinya. Jadi bahaya sekali itu zona nyaman. Kalau orang sudah ada di zona nyaman, sudah sulit berubah. Makanya bagus sekali ini ada wabah ini ya. Kami juga di pesantren ini 1.300 karyawan. Udah, karyawan-karyawan yang pengen zona nyaman lewat saja. Tapi ada yang karyawan gigih sekali. Dari dia jabatan apa, sekarang jual telur. Bisa sampai 3 ton, 2,5 ton sehari itu. Jualan telur ya.
dari Departemen Pendidikan itu, karena tertantang untuk mengadakan transformasi. Jadi memang ini wabah ini bagus sekali ya untuk menseleksi siapa orang yang memang hidupnya senang di zona nyaman dan tidak berubah, maka dia akan zona rugi atau zona orang yang terus tertantang untuk memperbaiki diri sehingga dia berada di atas perubahan. Wah, jadi seru begini ya. Hijrah juga kalau niatnya salah nggak punya nilai itu. Jadi transformasi ini harus dengan niat yang benar juga supaya ada nilainya. Kalau nggak ya cuman casing aja nanti yang berubah, tapi dalamnya nggak berubah. Nauzubillah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terakhir ini dari jauh sekali Mas Ade Faizal Maiza mungkin masih gabung di sini dari UIW Papua dan Papua Barat. Masya Allah. Ada duduk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan saya Ade Faizal Maiza dari UIW Papua dan Papua Barat dari ujung timur Indonesia, dari Jayapura. Asli saya sebenarnya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya salah satu milenial yang salah satu penggemar AA. Oh, terima kasih. Kita dakwah AA yang menggunakan analogi. Bagi kami kaum milenial itu sangat bisa kena dengan dakwah AA dengan cara seperti itu. Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja pertanyaan. Saat ini kan di PLN itu mayoritas mungkin saat ini milenial lah. Nah, sebagai milenial, kebanyakan dari kami itu mungkin mewakili teman-teman juga itu jauh dari keluarga. Nah, mayoritas kami itu jauh dari keluarga. Kemudian kami kan bekerja di PLN sebagai perusahaan dengan berorientasi pada pelayanan. Nah, kira-kira gimana sarana bagi milenial kami menjaga diri dan menata hati di tengah pandemi ini, dan juga dalam kondisi yang jauh dari keluarga, kita bisa tetap memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat dan pelanggan kami di PLN. Baik. Begitupun juga dengan rekan-rekan kerja kami ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Mas milenial ya. Jadi segala sesuatu tergantung hati. Kalau hati sedih, ini semua sedih. Hati gembira, ini semua gembira. Hati tenang, ini semua tenang. Betul? Betulkah? Nah, tapi tidak banyak orang yang belajar ilmu hati. Banyak belajar ilmu ini, ilmu itu tidak banyak. Sehingga banyak juga orang yang banyak ilmunya, tapi tidak pernah tenang dalam hidupnya. Celakanya, kalau ini tidak tenang, ini wajah tuh tidak enak dilihat. Mulut tidak enak didengar. Tulisan tidak enak dibaca. Keputusan tidak enak untuk dijalankan. Makanya harus tenang, dan kunci tenang itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jikalau kamu ingat Allah. Jadi jauh dari keluarga, dekat dengan Allah mah tetap bahagia. Dekat dengan keluarga, jauh dari Allah tetap stres. Karena yang menguasai hati kita itu adalah Allah. Nah, supaya hati ini terus ingat Allah, kunci pertamanya ilmu. Karena pupuk iman itu ilmu. Makanya kalau orang kurang belajar agama dengan niat benar dan cara benar, dia tidak bisa merasakan indahnya agama ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, adalah Allah berikan paham kebenaran, paham agama. Nah, itu satu, belajar harus banyak ke majelis ilmu, banyak sekarang di YouTube di mana-mana ya. Minta ke Allah, ya Allah tunjukkan ilmu yang benar-benar membuat saya dekat denganmu. Karena tidak semua juga bisa membuat dekat ke Allah kalau menyampaikannya emosional. Yang kedua, cari kawan-kawan ya, grup yang bisa menguatkan iman. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Salah gaul itu salah kita dalam menghadapi hidup ini. Yang ketiga adalah ini harus banyak menolong orang-orang yang duafa. Jadi
Makin kita sering nolong orang-orang lemah, yang fakir, yang miskin, dan kita peduli kepada mereka, waduh, hati kita tuh akan hidup. Tapi kalau gaulnya dengan bos aja, dengan orang kaya, dengan udah mah kitanya juga bukan bos, tapi gaul dengan jadi bokeh seumur-umur, keras hati. Nah, tapi gaul dengan yang cacat, yang lumpuh, yang tunanetra, nah kita punya kepedulian dengan anak yatim terus dan tanpa pamrih nolong mereka tuh. Itu dahsyat sekali. Milenial yang peduli kepada orang-orang duafa itu, nantinya lihat, hidup hatinya ini. Terima kasih. Itu dulu ya. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya banyak mungkin yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini, tapi waktu yang memang sepertinya memaksa kita mengakhiri. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi ya. Insya Allah. Di lain waktu dan kesempatan. Dan adalah salah satu bentuk pertolongan kita kepada yang lain, dan insya Allah Allah akan tolong ya. Allahu fi anil abdi masalah abdu fi auni gitu ya ayah. Terima kasih banyak. Mohon, semoga berkah, semoga ya Allah karuniakan keberkahan bagi usaha ini ya Allah. Jadikan PLN ini menjadi jalan ladang amal soleh, ladang ibadah, ladang pendekat kepadamu, ladang dakwah, ladang sampainya kebaikan bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Lindungi dari niat yang salah ya Allah, lindungi dari bala, dari fitnah, dari wabah, dari musibah. Lindungi dari apapun yang tiada engkau ridhoi. Istiqomahkan ya Allah, istiqomahkan dalam iman, dalam sehat, dalam amal soleh, dan dalam hidup maslahat bagi hamba-hambamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa di medsos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.